Kisah berawal pada sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya. Ayahnya kita sebut saja Pak Ramli, ibunya Bu Mega, sementara anak pertama kita sebut Alisa, dan anak kedua sebut saja Meisa. Di sini Alisa tidak memberitahu secara detail tentang pekerjaan ayahnya, dan di tahun itu mereka terpaksa harus pindah lagi ke daerah Martapura, Kalimantan Selatan. Hari itu mereka berdiri menatap sebuah rumah yang berada di depan mereka. Rumah itu berada di pinggir jalan kecil dan bersebelahan dengan perkebunan karet. Di sebelah perkebunan karet itu barulah terdapat rumah lain. Sementara kita akan tinggal di sini untuk 2 tahun ke depan, ujar Pak Ramli. Sepi sekali di sini ya. Apa kita akan aman di sini? Tanya Alisa. Ya, di sini cukup aman. Walaupun terkesan sepi, tapi posisi rumah kita ini dikelilingi oleh perkampungan. Setelah beberapa saat mereka menunggu di depan rumah tersebut, seorang bapak-bapak pun muncul. Maaf ya Pak Ramli, saya terlambat. Tadi ada sedikit urusan yang mendadak, ucap bapak-bapak itu. Ya, tidak masalah Pak. Kami juga baru saja tiba. Oh, syukurlah. Mari Pak, ujar si bapak seraya membukakan pintu rumah tersebut. Di sini ada 2 kamar tidur dan sukamar mandi Pak. Air bersih di sini berasal dari sumur yang berada di samping kiri rumah ini, ujar si bapak. Ini kunci rumahnya ya Pak. Kalau begitu saya pamit pulang dulu, lanjut si bapak. Baik Pak, terima kasih banyak ya, ucap Pak Ramli, si bapak. Mengangguk dengan bibir tersenyum. Ia juga langsung menjabat tangan Pak Ramli sebelum pergi. Setelah si bapak itu pergi, Pak Ramli, Bu Mega, dan kedua anak mereka pun lantas mulai melihat-lihat seisi rumah. Rupanya semua perabotan di dalam rumah tersebut sudah lengkap dan mereka hanya tinggal menempati saja. Semua perabotan di rumah ini sudah disiapkan untuk kita oleh bos ayah. Jadi anggap saja milik sendiri, ujar Pak Ramli. Alisa dan Meisa langsung bersorak kegirangan setelah mendengar ucapan sang ayah. Dan di rumah itu mereka berdua tidur satu kamar. Malam itu, setelah makan malam bersama, mereka pun masuk ke dalam kamar masing-masing. Meisa sudah terlelap, namun Alisa masih belum bisa memejamkan mata. Suara binatang malam yang berisik di luar rumah membuatnya susah untuk tidur. Menutupi telinganya dengan bantal, namun saat ia berusaha memejamkan mata, tiba-tiba Alisa mendengar suara tangisan yang menyayat dari luar jendela kamarnya itu. Alisa kembali membuka matanya dan mulai mencoba mendengarkan suara tangisan itu dengan seksama. Semakin didengarkan, suara tangisan itu semakin menyayat. Meisa, panggil Alisa pada sang adik. Namun tak ada jawaban. Meisa masih terlelap tidur. Akhirnya, karena penasaran, Alisa pun lantas beranjak dari tempat tidurnya. Ia berjalan menuju ke jendela dan lantas mengintip keluar melalui celah. Akhirnya, karena penasaran, Alisa pun lantas beranjak dari tempat tidurnya. Ia berjalan menuju ke jendela dan lantas mengintip keluar melalui celah. Alisa tidak bisa melihat apapun. Di luar sana terlalu gelap. Dan suara tangisan itu pun kemudian menghilang. Ya, semalam aku gak bisa tidur. Suara jangkriknya berisik. Dan aku juga dengar ada suara orang nangis di luar jendela. Di sini kan dekat kebun karet, wajar saja kalau banyak suara jangkrik. Dan suara tangisan yang kamu dengar itu, ayah rasa itu juga suara hewan. Mungkin berang-berang atau sejenisnya. Alisa mengangguk, lalu kembali melanjutkan makannya. Hari ini ayah akan mengurus kepindahanmu ke sekolah yang baru. Tadi gurunya nelpon, katanya ada beberapa hal yang kurang. Jadi ayah akan ke sana dulu, ujar ayahnya. Jadi kami kapan masuk sekolahnya? Tanya Alisa. Ya, kita lihat nanti. Sementara ini kalian nikmati dululah waktu-waktu santai begini. Kapan sih ya? Kita bisa menetap di satu tempat aja. Capek pindah sekolah mulu.
Ramli menarik nafas panjang, namun ia tak menanggapi keluhan dari anak sulungnya tersebut. Selesai mandi dan berpakaian, Alisa duduk-duduk santai di teras rumah. Sementara Meisa berada di dalam kamar sedang membaca buku cerita. Alisa melihat beberapa kendaraan bermotor berlalu lalang melewati jalan yang ada di depan rumah itu. Kalau pagi-pagi seperti itu, ternyata jalan di sana tidak terlalu sepi. Karena banyak orang-orang yang hilir mudik berlalu lalang. Karena bosan hanya duduk-duduk saja, akhirnya Alisa pun memutuskan untuk berjalan kaki di sekitaran rumah tersebut. Saat ia sampai di depan perkebunan karet yang berada di samping rumah mereka itu, Alisa melihat ada seorang anak kecil tak memakai baju sedang memungut sesuatu di tanah. Perlahan-lahan Alisa mendekatinya, dan saat sudah tepat berada di dekat anak itu, Alisa langsung menyapanya. "Kamu tinggal di daerah sini ya?" tanya Alisa pada anak itu. Si anak kecil menoleh, kemudian ia mengangguk. Lalu ia kembali melanjutkan aktivitasnya, memungut biji-biji getah yang berada di tanah. Anak itu bertubuh kurus, kulitnya berwarna coklat gelap. Celana pendeknya pun sudah penuh dengan tambalan. "Buat apa biji getah itu?" tanya Alisa. "Untuk umpan pancing," jawabnya. "Oh, nama kamu siapa?" tanya Alisa lagi. "Mahmud." "Aku Alisa, kamu nggak sekolah?" Anak itu menggeleng. "Kenapa nggak sekolah?" Lagi-lagi anak itu menggeleng. Lalu ia berjalan menjauhi Alisa yang masih berdiri menatapnya. Setelah anak itu pergi, Alisa pun langsung keluar dari area perkebunan karet tersebut. Sesampainya di rumah, Alisa menceritakan pertemuannya dengan anak kecil bernama Mahmud itu pada orang tuanya. "Kenapa nggak diajak ke rumah Lis?" tanya ibunya. "Dia pergi gitu aja," jawab pertanyaanku juga singkat. "Oh, begitu." Seperti malam sebelumnya, malam itu lagi-lagi Alisa kesulitan untuk tidur akibat suara jangkrik dan serangga lain yang terus bersuara riuh di luar rumah. Mereka mulai lagi. Keluh Alisa. "Mei, kamu gak terganggu sama suara jangkrik dan kumbang itu?" tanya Alisa. "Gak kok, malah tidurku nyenyak karena suara mereka," jawab Meisa yang masih membaca buku sambil rebahan. "Temenin aku, pipis yuk," ujar Alisa. "Sendiri aja Ki, dekat ini WC-nya," jawab Meisa. "Ayolah Mei." Akhirnya Meisa pun mau menemani sang kakak. Kebetulan WC dan kamar mandi di rumah itu berdampingan dengan ruang dapur. Jadi saat ingin ke WC atau kamar mandi, mereka lewat ruangan dapur dulu. "Aku tunggu di sini aja ya," ujar Meisa seraya duduk di kursi meja makan. Alisa mengangguk. "Jangan tinggalin aku ya." "Iya." Alisa pun berjalan ke arah WC. Namun saat sedang buang air, Alisa tiba-tiba mendengar suara ledakan tepat di atas rumah mereka. Suara itu mengagetkan Alisa dan Meisa yang sedang menunggu. "Cepetan," ujar Meisa berteriak. Alisa keluar dari WC dengan celana yang basah. "Kamu ngagetin aku sampai jatuh gara-gara kamu," ujar Alisa. Meisa tak menjawab. Ia langsung berlari keluar dari ruangan dapur meninggalkan Alisa. Tentu saja Alisa juga ikut berlari sambil berteriak. Sampai-sampai membuat orang tua mereka terbangun. "Kalian ini kenapa sih?" tanya ibunya. "Tadi ada suara ledakan di atas atap, Bu," jawab keduanya bersamaan. "Paling cuman tikus," ujar ayahnya. "Masa suara tikus meledak begitu? Kalau bukan tikus, berarti itu memang suara atapnya yang terkena angin." Setelah keributan kecil itu, mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Dan saat Alisa sedang mengganti celananya, Meisa duduk di ujung kasur milik Alisa. Akhirnya kedua kakak beradik itu pun memutuskan untuk tidur sekasur berdua. Sore itu, ibu dan ayah mereka pamit untuk pergi ke pasar membeli sayur mayur dan lauk untuk persediaan di rumah. Dan keduanya
diminta untuk tetap tinggal menjaga rumah. "Kita jalan-jalan yuk," ajak Mesa. "Kemana?" "Ke kebun karet itu. Aku mau nyari biji karet buat mainan," jar Mesa. Setelah mengunci pintu rumah, mereka pun pergi ke kebun karet samping rumah. Kebun karet itu bersih dan sepertinya masih disadap orang. Terlihat dari getah karet yang masih mengalir dari torehan pahat pada batang pohonnya itu. "Mei, awas," ujar Alisa seraya menunjuk ke arah batu yang mirip batu nisan, tapi tak bernama itu, yang berada tepat selangkah dari Mesa berdiri. "Ini makam?" tanya Mesa sambil melihat-lihat batu tersebut. "Iya, itu makam sudah lama sekali. Mungkin itu makam sudah ada sejak zaman penjajahan dulu," ujar seseorang dari arah belakang mereka. Ketika mereka menoleh, terlihat seorang laki-laki berusia 30 tahunan berdiri dengan membawa pahat sadap di tangannya. Alisa langsung mundur, ia memegang tangan Mesa. "Kalian anaknya Pak Ramli ya?" tanya orang itu sambil tersenyum. "Iya, paman siapa ya?" "Paman orang yang asli sini." "Ya sudah, kalian pulang sana, nanti kekanaan," ujar orang itu. Tanpa disuruh 2 kali, Alisa langsung pergi sambil menarik tangan sang adik keluar dari kebun karet itu. Dan tidak lama setelah mereka sampai di rumah, orang tuanya pun datang. Malam itu, setelah makan malam, Alisa dan Mesa masuk ke dalam kamar. Keduanya tak langsung tidur, melainkan mengobrol lebih dulu. Hingga tiba-tiba terdengar suara tangisan dari luar jendela lagi. Keduanya saling bertatapan. Perlahan-lahan Alisa beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan mendekati tempat tidur sang adik. Alisa memeluk erat adiknya yang sudah hampir menangis tersebut. "Kamu rasa itu suara orang bukan sih?" tanya Alisa. "Iya, itu suara orang, aku yakin." "Iya kan? Gak mungkin itu suara berang-berang." Alisa lantas menarik tangan adiknya untuk segera keluar dari kamar mereka. Setelah keluar dari kamar, mereka langsung berlari ke kamar Pak Ramli dan Bu Mega. Mereka menggedor-gedor pintu kamar itu dengan sangat keras. Ketika pintu terbuka, Alisa dan Mesa langsung memeluk ibunya. "Suara tangisan itu ada lagi," ujar Alisa. Pak Ramli yang tak percaya lantas berjalan ke kamar kedua anaknya guna memastikan suara tangisan yang didengar oleh anak-anaknya itu benar adanya. Dan ternyata suara tangisan itu masih ada. Suaranya masih sangat jelas terdengar. Pak Ramli menatap Bu Mega yang berdiri di depan pintu kamar sambil memeluk kedua anaknya. Akhirnya, Pak Ramli membuka jendela kamar tersebut untuk melihat sumber tangisan itu berasal dari mana. Namun setelah jendela sudah terbuka dan Pak Ramli sudah melongokkan kepala keluar jendela, ia sama sekali tidak melihat ada yang aneh. Padahal suara tangisan itu masih terdengar, bahkan suaranya semakin dekat. "Ayah!" teriak Alisa ketika sebuah benda besar berwarna putih melayang tepat di depan jendela. Pak Ramli yang tak sempat menghindar seketika terjatuh ke lantai. Alisa tidak melihat jelas benda apa yang melayang dan menyerang ayahnya tersebut, karena ia hanya melihat dari celah jari tangannya yang ia gunakan untuk menutupi wajahnya. Suasana hening sesaat, hingga tangisan Alisa dan Mesa memenuhi seisi kamar. Pak Ramli pingsan, dan Bu Mega langsung menutup jendela saat dirasa sudah aman. Setelahnya, mereka bertiga berusaha untuk membangunkan Pak Ramli. Tidak berapa lama kemudian, Pak Ramli terbangun. Wajahnya pucat dan ia juga mendadak terserang demam tinggi. Keesokan harinya, bapak pemilik rumah itu pun datang setelah mendengar kabar bahwa Pak Ramli sakit. Beliau tidak datang seorang diri, melainkan ditemani oleh seorang bapak lain yang memakai kopiah jangang. Alisa dan Mesa disuruh keluar dari kamar ketika si bapak berkopiah jangang itu sedang mengobrol bersama Pak Ramli. Dan dari yang Alisa dengar dari balik pintu, katanya Pak Ramli terkena serangan gaib dari seseorang. Serangan itu berupa santet, namun santet itu tidak benar-benar berhasil sepenuhnya.
karena ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang menghalangi santet tersebut. "Kamu dengar apa tadi?" tanya Meisa. "Katanya ayah kena santet." "Hah, santet kayak yang di film-film itu?" tanya Meisa. "Gak tahulah, aku juga dengarnya setengah-setengah. Semoga ayah baik-baik aja ya, Lis." "Amin." Sore itu, Alisa disuruh pergi ke warung untuk membeli kopi hitam. Namun karena warungnya cukup jauh dari rumah, Alisa pun meminta sang adik untuk menemaninya. Mereka berjalan sambil mengobrol, dan setelah kurang lebih 20 menit berjalan, mereka pun sampai di warung. Setelah membeli kopi sesuai dengan apa yang disuruh ibunya, mereka berdua pun kembali pulang. "Lihat, Lis, langitnya berwarna kuning," tunjuk Meisa ke atas. "Iya, warnanya membuatku takut. Katanya kalau warna langitnya kuning begitu, itu tandanya akan ada yang meninggal berdarah." Tiba-tiba Meisa terdiam, langkah kecilnya terhenti. Ia sejenak mematung sambil menatap ke arah sebuah rumah yang tampak tak berpenghuni itu. Melihat perubahan pada sang adik, Alisa pun kemudian ikut melihat ke arah rumah. Namun ia tidak melihat apa-apa. "Ada apa, Mei?" tanya Alisa seraya mengguncang bahu adiknya. "Itu," tunjuk Meisia ke arah rumah kosong tersebut. "Memangnya ada apa di situ?" tanya Alisa seraya berbalik badan untuk melihat ke arah rumah yang Meisa tunjuk itu lagi. "Astaga, apa itu pocong?" gumam Alisa saat matanya menangkap sosok penampakan berkafan jarik yang melayang-layang di teras rumah tersebut. "Ayo, lari, Mei!" teriak Alisa seraya menarik tangan adiknya. Mereka terengah-engah berlarian, dan ketika sampai di rumah, Bu Mega tampak terkejut melihat kedua anaknya yang seperti sedang dikejar-kejar orang jahat. "Bu, ada pocong, Bu, ada pocong," ujar Alisa. Alisa, tenang, coba tarik nafas dulu. Kamu bicara apa sih?" "Pocong? Gak ada pocong. Gak ada apa-apa. Aku gak bohong, Bu." Namun mungkin karena saat itu Alisa masih kecil, makanya sang ibu pun sama sekali tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Walaupun saat itu Alisa sudah berkata jujur, malam itu tak ada lagi suara tangisan terdengar. Mereka pun bisa tidur dengan tenang. Meski Alisa masih cukup terganggu dengan suara jangkrik, namun ia berusaha untuk membiasakan diri. Keesokan harinya, sekitar pukul 10 pagi, 3 orang laki-laki datang bertamu ke rumah mereka. Orang-orang itu merupakan rekan kerja Pak Ramli. Dan saat mereka hendak pulang, tak lupa mereka memberikan uang jajan untuk Alisa dan Meisa. Uang jajan yang teman-teman ayahnya berikan itu tidaklah sedikit. Masing-masing dari mereka mendapatkan 200.000 per orang. Tentu saja kedua kakak beradik tersebut sangat senang, dan mereka langsung pergi berbelanja ke warung dengan uang itu. Hari-hari berlalu, Pak Ramli sudah kembali sehat seperti sedia kala. Dan kedua anaknya pun kini sudah mulai masuk sekolah lagi. Dan Alisa juga Meisa pun sudah melupakan tentang penampakan yang sempat mereka lihat beberapa waktu lalu. Penampakan sosok pocong berkafan jarik. Sore itu, Alisa baru pulang dari rumah teman barunya. Ia keasikan bermain sampai lupa waktu. Dan mau tak mau ia harus pulang saat sudah hampir maghrib. Alisa mempercepat langkahnya dan sesekali ia mendongakkan kepalanya ke atas untuk melihat langit yang sudah mulai gelap. Tiba-tiba langkah Alisa terhenti saat ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari area kebun karet. Alisa menggigit bibirnya, jantungnya pun sudah berdegup kencang tak karuan. Entah kenapa, Alisa merasakan dorongan kuat untuk melihat ke arah kebun karet. Dan ketika ia sudah melihat ke arah kebun karet tersebut, nafasnya semakin terengah-engah. Bagaimana tidak, karena tepat di dekat sebuah pohon karet itu, Alisa melihat sosok penampakan yang sama dengan yang pernah ia lihat bersama Meisa beberapa waktu lalu. Tanpa pikir panjang lagi, Alisa langsung berlari ketakutan. Meskipun saat itu ia gemetaran sebadan-badan. Di teras rumah, terlihat Pak Ramli yang sudah menunggu Alisa pulang.
Ia terlihat panik ketika melihat putrinya lari seperti dikejar orang. "Ayah!" teriak Alisa seraya menabrak tubuh ayahnya dan langsung dipeluk oleh sang ayah. "Ada apa? Kamu dikejar orang kah?" "Aku lihat pocongnya. Ada pocong di sana. Ayo masuk ke dalam. Ini sudah hampir maghrib. Wajar saja kalau jin pada keluar," ujar Pak Ramli. "Tapi ayah percaya kan?" "Iya, ayah percaya sama kamu. Sudah, jangan dibahas lagi." Alisa masuk ke dalam kamarnya, diikuti dengan Meisa, yang juga ikut masuk ke dalam. "Mei, aku lihat dia lagi," ujar Alisa. "Poch, jangan disebut. Nanti dia datang lagi. Tadi di jalan aku sambil mikirin kejadian yang kita alami waktu itu. Tiba-tiba dia beneran muncul. Aku takut, Lis. Malam ini kita tidur berdua ya, biar gak takut banget," usul Alisa, yang langsung ditanggapi Meisa dengan anggukan kepala. Alisa tersarang demam. Ia sakit selama 2 hari, dan di hari kedua, ia sakit itulah. Titipan amplop dari bos ayahnya datang. Amplop itu ditujukan untuk Alisa yang sedang sakit. Katanya itu obat supaya Alisa cepat sembuh. Ketika Alisa membuka amplopnya, benar saja, matanya langsung berbinar 2, sejumlah uang tersusun rapi di dalamnya. "Ya, aku mau beli baju pakai uang ini boleh?" tanya Alisa. "Iya, kan itu memang untuk kamu. Bos saya baik banget ya." Pak Ramli tersenyum menatap putri sulungnya yang sudah tampak sehat tersebut. "Ini aneh kalau dipikir-pikir. Setelah melihat pocong itu, kita selalu dapat uang kan? Apa ini cuman kebetulan aja ya?" ujar Alisa. "Ku lebih penasaran dengan asal-usul pocong itu, Lis. Kenapa ya dia pakai kain jarik? Kenapa nggak pakai kain putih kayak pocong di film? Aneh kan?" Alisa mengangguk. Ia pun jadi ikut kepikiran dengan asal-usul pocong itu. Hingga membuatnya mulai mencari tahu asal-usul pocong tersebut dengan menanyai teman-temannya. Namun tak ada satupun dari mereka yang mengetahui tentang asal-usul pocong itu. Sampai suatu ketika, Alisa bertemu dengan seorang teman yang memiliki kelebihan bisa melihat yang gaib. Dan dari temannya itulah, Alisa bisa mengetahui sedikit tentang sosok pocong jarik itu. Katanya, pocong itu akan muncul setiap senja kuning dan sarak saru menjelang maghrib. Siapapun yang melihatnya dianggap beruntung, karena sosok pocong jarik itu pilih-pilih kalau ingin menampakkan diri kepada orang. Dan kononnya, sosok itu dulunya saat meninggal memang dikafani dengan kain jarik. Namun hanya sedikit yang bisa Alisa ketahui, karena kata temannya itu, pocong jarik tersebut tidak suka kalau asal-usulnya dikulik. Dan mungkin karena itu pula lah, sosok pocong jarik tak pernah lagi menampakkan diri hingga Alisa dan keluarganya pindah dari tempat itu.